Okay, good morning, student. How are you today? Okay, I am fine. For today, we are going to learn about the material. The material is about simple present tense. For today, it's English class. What is simple present tense? Okay, apa yang dimaksud dengan simple present tense? Oke, kalian bisa baca sendiri di sana. Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang terjadi berulang-ulang, atau sesuatu kebenaran umum. Dan simple present tense juga tenses yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian ngobrol sama teman-teman, biasanya memakai simple present tense. Untuk jenis dari simple present tense itu ada dua jenis. Yang pertama ada berbentuk verbal yang menggunakan kata kerja, kemudian yang kedua adalah nominal yang menggunakan kata sifat biasanya atau menunjukkan sebuah profesi seseorang, itu biasanya menggunakan nominal. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang verbal. Verbal yang bagian positif, karena ada tiga jenis yang positif, negatif, dan interrogatif. Interrogatif itu pertanyaan. Untuk verbal, rumusnya seperti berikut. Ada subjek, ada verb 1 yang ditambah s atau es, kemudian ada objek dan juga keterangan. Untuk subjek, nah kalian bisa lihat di layar. Subjeknya ada I, you, they, we, she, he, dan it. I artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, dan we artinya kita. She, dia perempuan, kemudian he, dia laki-laki, dan it untuk menunjukkan binatang atau benda. Kemudian kita lihat yang verbnya atau kata kerja. Nah, di sini ada verb 1, kata kerjanya, misal kasih contoh, makan, eat atau eats, kemudian minum, drink atau drinks, tidur, sleep atau sleeps. Next ada belajar atau studies. Next, kemudian membaca, read dan reads. Nah, apa perbedaannya antara eats dan eats? Kalau eat itu biasanya digunakan oleh I, you, they, dan we. Jadi verbnya tanpa tambahan s atau es di belakangnya. Sedangkan yang eats ada s atau es di belakangnya, itu digunakan oleh she, he, it. Oke, untuk contoh kalimatnya, saya makan nasi di rumah. I eat rice in the house. Kita jabarkan. Nah, I itu termasuk subjek, it termasuk verb 1, rice objek, kemudian in the house itu merupakan keterangan tempat. Untuk keterangan tempat biasanya, untuk keterangan biasanya ada 3, yaitu keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga keterangan manner atau keterangan keadaan. Kemudian contoh yang kedua, Mister ada you study English today. Kita jabarkan, you itu merupakan kamu, subjek, study belajar, verb 1, kemudian English-nya merupakan objek, kemudian today-nya keterangan waktu. Nah, jika kalian sudah mengerti tentang materi simple present tense yang positif, yang verbal, nah untuk hari ini Mister kasih kalian tugas di rumah. Silakan membuat 5 kalimat simple present tense yang berbentuk verbal, yang positif tentunya, menggunakan kata kerja berikut. Ada duduk, ada melihat, makan, berlari, dan membaca. Nah, jadi kalian membuat sebuah kalimat yang berisikan kalimat verb yang Mister kasih. Kemudian Mister contohnya seperti ini. Saya duduk di ruang kelas. I sit in the classroom. Kemudian kalian bisa jabarkan I-nya itu merupakan apa, kemudian sit-nya merupakan verb, kemudian in the classroom itu merupakan keterangan apa.
begitu. Nanti kalian bisa kirim lewat langsung ke WA Mister, chat langsung ke WA Mister, kemudian boleh difoto hasil pekerjaan kalian. Kemudian siapa saja yang mengirim tugas ke Mister, nanti Mister akan kasih poin tambahan. Terima kasih. Sampai ketemu. Hello, good morning student. How are you today? I'm fine here. I hope you are fine too. Okay, for today we are going to learn about simple present tense. It is about nominal sentence. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat simple present tense lagi, tapi yang berbentuk nominal, tetap di kalimat positif dulu. Kalimat nominal. Nah, kalimat nominal biasanya ini digunakan untuk menyatakan tentang sifat atau profesi seseorang. Sifat ya seperti disiplin, ramah, ceria, dan lain sebagainya. Kalau profesi itu seperti menjadi dokter, guru, atau siswa, dan lain sebagainya. Mari kita pelajari ya sama-sama. Simple present tense. Nah, untuk rumusnya, sebelumnya kalian sudah pelajari tentang kalimat kata kerja. Untuk sekarang kita tentang kalimat yang nominal. Ada subjek, kemudian ditambah is, am, are. Yang ini disebut dengan to be. Kemudian ditambah adjektif, kemudian baru ditambah keterangan. Keterangannya sama seperti sebelumnya. Keterangannya ada 3, waktu, kemudian ada tempat, dan juga ada manner. Nah, untuk subjeknya ada I, you, they, we, dan she, it. Kapan sih digunakan is, am, dan are? Oke, kita lihat. Untuk I itu menggunakan I am. Kemudian you, Dewi itu menggunakan are. And then she, it menggunakan is. Untuk contoh kalimatnya seperti ini. Saya adalah polisi. I am a police. Jadi untuk saya itu merupakan subjek, kemudian am-nya to be, kemudian police-nya adjektif atau sebuah profesi seseorang. Kemudian untuk contoh berikutnya, mereka cantik. They are beautiful. They itu subjek, kemudian are to be, kemudian beautiful adjektif atau kata sifat. Nah, untuk latihan soal kalian di rumah, Mister ada 5 kata sifat dan juga profesi seseorang. Coba kalian buat sebuah kalimat yang menggunakan kata dokter, rajin, bersih, guru, dan hitam. Oke, Mister ambil contohnya seperti kalian membuat dokter. Dia dokter, berarti harus memakai she is a doctor. Jadi kalian langsung buat yang mana subjek, kemudian yang mana to be, kemudian yang terakhir yang mana adjektif. Boleh ditambah dengan keterangan. Contohnya, dia dokter di puskesmas atau di rumah sakit, berarti she is a doctor in the hospital, kayak gitu. Silakan kirim jawaban kalian ke WA Mister pribadi. Jika ada perbaikan, nanti Mister langsung chat di sana. Tetap kalian tulis di buku latihan, kemudian Mister akan koreksi di sana. Seandainya benar semua, Mister akan
kasih kalian poin 2. Kemudian kalau ada perbaikan Mister kasih 1, dan jika diperbaiki perbaikannya kalau benar semua berarti Mister kasih poin 2. Dan tambahannya, jika kalian mengirim foto saat kalian belajar, berarti Mister kasih poin 3 totalnya. Berarti kalau kalian benar menjawab, dapat 2 poin, tambah foto saat kalian belajar, tambah 1 poin, berarti total untuk pertemuan hari ini jadinya 3. Oke, bisa dipahami kan? Oke, kalau belum paham bisa chat langsung Mister ya. Thank you, see you again, goodbye. Hello, good morning student. How are you today? I'm fine here. And for today we are going to learn about the next material. It is about negative sentence. Simple present tense, negative sentence. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat sebuah kalimat negatif dalam berbentuk verb dulu. Nanti setelah verb baru kita belajar tentang nominalnya. Oke, untuk verbalnya dulu ya. Kemudian untuk rumusnya atau formnya hampir mirip dengan yang positif, tetapi ada tambahannya yaitu ada do not-nya. Jadi ada subjek, ada plus do not, kemudian atau does not, baru verb 1, baru objek, dan plus keterangan. Dan untuk verbnya di sini tidak ada tambahan s ataupun es. Nah, jadi semuanya ke does-nya, dia pindah ke does not-nya. Kemudian next, nah untuk subjeknya seperti ini, I, you, Dewi, she, he, it. I, you, Dewi, dia memakai do not kalau menyatakan tidak, atau don't bisa disingkat dengan don't. Kemudian next, kalau she, he, it itu biasanya memakai does not atau doesn't. Nah, untuk contohnya, Mister ada 2 contoh di sini. Dia tidak tidur hari ini. She does not sleep today. She does not sleep today. She-nya itu subjek, kemudian does not itu menyatakan tidak, and sleep itu verb, kemudian today-nya adalah keterangan waktu. Kemudian contohnya lagi satu, nah ini. Mereka tidak belajar, berarti they tidaknya do not, belajar study. They do not study. Oke. Mereka ini termasuk subjek, kemudian belajarnya verb 1. Kemudian, nah untuk kalian di rumah, Mister punya latihan ini. Ada tidak melihat, tidak duduk, tidak berlari, tidak memukul, dan tidak minum. Silakan dicoba dulu, dibuat di buku kalian, kemudian difoto. Setelah kalian foto, baru kirim ke Misternya ya. Kemudian Mister akan koreksi. Seandainya Mister kasih atau dibalas dengan angka, berarti nomor tersebut berarti ada bermasalah atau kalian harus mengulangi menonton video ini, gitu ya. Kalau Mister coba contohkan untuk tidak melihat, berarti contohnya mereka tidak melihat bola, berarti mereka they do not see ball. They do not see ball, mereka tidak melihat bola. Oke, untuk hari ini sekian dulu, and goodbye, thank you. Hello, good morning student. How are you today? I'm very fine here. For today we are going to continue about the material. It is about simple present tense. Untuk hari ini kita akan kembali lagi membahas tentang simple present tense, tetapi dengan kalimat negatif yang berbentuk nominal.
Oke. Untuk negatif dalam bentuk nominal, rumusnya adalah subjek ditambah is, am, are, is not, am not, are not, dan itu merupakan to be, kemudian plus adjektif dan keterangan. Sama seperti yang sama seperti yang kalimat positif, cuma ini ditambahkan dengan not di belakang to be-nya. Nah, di sana kalian bisa lihat I, you, Dewi itu merupakan subjeknya, she, he, it juga subjek. Kemudian, nah jika I itu ditambah dengan am not, kemudian you are not, kemudian she, he, it itu ditambah dengan is not. Kemudian baru ditambahkan dengan adjektif atau kata sifat atau kata profesi. Nah, sebagai contohnya, contoh kalimatnya seperti ini. Saya tidak guru. Nah, kalau yang positif kan saya guru. Tapi sekarang yang negatif adalah saya tidak guru. I'm not teacher atau I am not teacher. Nah, I itu merupakan subjek, I'm not to be, kemudian teacher adjective. Kemudian lanjut lagi, kita tidak rajin, we are not diligent. Nah, kita itu subjek, are not itu to be, kemudian diligent itu adjective. Kemudian, nah untuk kalian di rumah, coba kalian kerjakan 5 latihan berikut. Ada tidak cantik, tidak manis, tidak guru, tidak nelayan, dan juga tidak merah. Jadi kalian membuat sebuah kalimat yang berisikan kata seperti ini. Kemudian jawaban kalian ditulis di buku. Setelah kalian ditulis di buku, kalian kirim ke Mister. Nanti jika ada perbaikan, nanti konsultasi sama Mister ya. Kemudian untuk hari ini berikut tugasnya, silakan dikerjakan dengan baik, dan jika masih kurang paham silakan tonton kembali videonya. Terima kasih. Good morning student, how are you today? For today, we are going to learn about interrogative sentence. It is about simple present tense. Jadi, interrogatif artinya kalimat tanya. Untuk hari ini kita belajar bagaimana cara membuat kalimat tanya dalam simple present tense. Oke, nah untuk rumusnya seperti ini. Do, does, ditambah subjek. Oh ya, sorry, di sana Mister lupa menambahkan tanda plus. Jadi do atau does ditambah subjek s, ditambah verb one, ditambah objek dan juga keterangan. Nah, begini rumusnya. Untuk subjeknya adalah I, you, Dewi, she, he, it. Sama seperti sebelumnya. Kemudian yang menggunakan do, nah yang menggunakan do adalah ini. Nah, I, you, Dewi itu menggunakan do, dan she, he, it menggunakan does. Do dan does ini artinya adalah apakah. Nah, sebagai contoh seperti ini. Apakah dia membeli buku? Nah, does she buy book? Does she buy book? Kemudian, buy biasanya dalam kalimat positif dia isi tambahan s, she buys book. Tetapi dalam kalimat pertanyaan, s-nya itu kembali ke depan menjadi ke does. Does she buy book? Jadi hilang s-nya. Nah, ini penjabarannya. Kemudian she itu merupakan subjek, buy verb one, and book itu objek. Nah, apakah mereka berenang di kolam? Nah, nggak kelihatan nih lagi dikit. Do they swim in the swimming pool? Nah, berarti apakah, do itu artinya apakah, they swim in the swimming pool. Oke, and next. Nah, ini penjabarannya.
D itu tetap subjek, swim, verb 1, dan keterangan tempat. Nah, untuk hari ini, Mister ada 5 soal untuk kalian. Apakah dia laki-laki ya, menanam pohon di kebun? Nah, apakah nomor 2, apakah kita membeli kue hari ini? 3, apakah saya duduk di sana? 4, apakah Tony berjalan di jalan? 5, apakah mereka melihat cahaya di langit? Nah, semuanya ditulis dalam buku. Ingat ya, di dalam buku. Nanti kalau kalian chatnya lewat WA, misal tidak terima, tulis dalam buku, kemudian kirim ke misternya. Nanti mister koreksi lagi ya. Oke, thank you. Okay, good morning student. How are you today? For today, we are going to continue about the material. It is about nominal interrogative dalam simple present tense. Jadi kalimat tanya dalam bentuk interrogatif ya. Nah, kalimat tanya ini biasanya digunakan untuk menanyakan sifat atau profesi seseorang. Nah, kalimat nominal, rumusnya seperti ini. To be-nya ada di depan, to be-nya ingat ada di depan, is, am, are-nya di depan, yang artinya apakah. Kemudian baru ditambah subject and adjective, kemudian baru keterangan. Nah, ini subjeknya berarti to be-nya ada di depan, sama to be-nya ya. Kalau I berarti I'm, you, Dewi berarti are, dan she, it berarti is, yang artinya apakah. Contohnya seperti ini. Apakah kita rajin di kelas? Are we diligent in the classroom? Apakah kita rajin di kelas? Nah, itu to be-nya ada di depan, kemudian subject, we, adjective, kemudian keterangan tempat. Next, apakah dia imut? Nah, is she cute? To be-nya tetap is, kemudian she, subject, and adjective. Begitu contohnya ya. Kemudian untuk latihan soal tetap ada 5. Coba kalian buat dulu. Apakah mereka ganteng di desa? Kemudian next, apakah saya cantik di sini? Nah, kemudian apakah dia laki-laki, perawat? Apakah kita bahagia sekarang? Kemudian apakah Anissa sedih hari ini? Oke, begitu saja soalnya. Ingat kirim ke Mister melalui foto. Ya, jangan mengirim lewat chat. Nanti Mister kembalikan lagi. Kemudian ingat di foto. Kemudian isi nama kelas dan nomor absen ya. And thank you. Goodbye. Hello, good morning student. How are you today? I hope you are fine. I'm very good today. For today, we are going to learn about chapter 6. It is about we love what we do. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang chapter 6. Nah, setelah kalian mempelajari simple present tense yang berbentuk positif, yang ada 2, verbal dan bentuknya, dan ada nominal. Nah, sekarang coba kalian lihat bukunya di halaman 128. Nah, di sana ada teks. Teksnya in an English class. Berarti di dalam sebuah kelas bahasa Inggris. Di sana ada Miss Mutia dan student. Kemudian untuk hari ini, nah, coba kalian cari di sana yang mana termasuk simple present tense berbentuk verbal dan yang mana termasuk nominal. Nah, cari sebanyak mungkin di sana. Nanti jawaban kalian silakan diketik atau ditulis dulu di buku. Nah, setelah ditulis di buku, nanti kirim ke misternya. Nanti mister revisi lagi, seandainya benar semua, nanti baru kirim ke linknya. Oke, bisa dipahami tugasnya kan? Nanti kalian bisa dibagi 2 tugasnya. Yang pertama, cari yang verbalnya saja dulu.
cari verbalnya, yang mana termasuk kalimat verbal yang positif. Kemudian kalau sudah ketemu, baru yang keduanya kalian cari kalimat nominalnya. Kalimat nominalnya yang mana saja yang termasuk kalimat nominal, gitu. Bisa dipahami ya untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Okay, good morning student. How are you today? For today, please open your book and page 134. There are a dialogue about Siti and Benny. Jadi di sana ada dialog antara Siti dan Benny. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah belajar tentang negative sentence and interrogative sentence. Jadi, nah, Mister di sini ada beberapa teks. Coba nanti kalian cari yang mana termasuk negative sentence dan yang mana termasuk interrogative sentence. Jadi kalimat negatifnya yang mana dan juga kalimat pertanyaannya yang mana saja. Di teks yang halaman 134, kemudian masuk ke halaman 135, at the you home and at school, kemudian yang terakhir di halaman 136, in the classroom dan in the, ya keduanya in the classroom. Jadi mulai halaman 134 sampai halaman 136, kalian silakan cari yang mana termasuk negative sentence dan yang mana termasuk interrogative sentence. Jadi kalian pilih yang negatif, kalimatnya yang mana saja, kemudian yang pertanyaan, kalimatnya yang mana saja. Silakan dibuat dalam kertas lempiran, di buku kalian, kemudian dipoto, kemudian dikirim ke misternya. Kemudian nanti mister periksa ya. And thank you for today. Okay, good morning student. How are you today? For today I have an assessment for you. Jadi hari ini Mister ada tugas tambahan untuk kalian. Bisa dikerjakan dan juga bisa tidak dikerjakan, terserah kalian. Jika mengerjakan, Mister akan kasih poin 4 untuk tugas ini. Jadi apa tugasnya? Oke, next. You can see that. Jadi kalian bisa lihat di sana ada animal dan activity. Jadi coba dulu cari kira-kira ya semaksimal mungkin 15 animal atau binatang peliharaan bisa, dan juga activity-nya atau aktivitasnya. Contohnya seperti ini, bird. Nah, di bawah sudah ada contohnya. Bird, activity-nya adalah fly in the dark, dog bark. Jadi bird itu artinya fly in the dark, bukan fly in the dark, fly in the sky artinya terbang di langit, and dog bark itu menggonggong. Kemudian kalian silakan buat dalam bentuk tabel. Nah, berarti kalian menulisnya di buku berbentuk tabel. Seperti yang terlihat di HP kalian ini. Jadi contohnya bird, kemudian activity-nya adalah fly in the sky, berarti terbang di langit, begitu. Kemudian cari sebanyak mungkin, ya maksimal 15. Kemudian kecuali bird dan dog, jadi kecuali burung dan anjing. Berarti selain itu silakan ditulis di sana. Contohnya kucing. Nah, kucing apa aktivitasnya? Terserah kalian nanti buat di sana ya. Kemudian kalau sudah selesai, lanjut lagi. Nah, ini profession and activity. Sama juga. Contohnya kayak fisherman, a person who catch fish for a living. Jadi seseorang yang menangkap ikan untuk kehidupannya.
Jadi ada seseorang yang untuk menangkap ikan untuk kehidupannya, itu artinya fisherman. Jadi aktivitasnya adalah ya menangkap ikan, begitu bisa ya. Silakan buat sebanyak 15, semaksimal mungkin 15, seberapa aja kalian bisa. Kemudian aktivitinya yang ini seperti contoh di bawah ini ya. Next, minimal. Nah, ada minimalnya. Minimal antara animal dan profession, minimalnya adalah 10. Minimalnya 10. Kalau sudah sampai 10, silakan kirim ke Mister lewat chat pribadi. Ingat isi nama, kelas, dan nomor absen. Kedua tabel ini kirim sama Mister, ingat isi kelas dan nomor absen. Kemudian nanti Mister koreksi. Kalau sudah selesai koreksi, mungkin lagi 2 harinya Mister akan kirim link untuk pengisian datanya. Oke. Do you understand? Jika sudah mengerti, kalau belum mengerti silakan tonton kembali video ini atau tanya Mister lagi ya. And thank you. Goodbye. Okay, good morning student. How are you today? For today I have an assessment for you. Jadi hari ini Mister ada tugas tambahan untuk kalian. Bisa dikerjakan dan juga bisa tidak dikerjakan, terserah kalian. Jika mengerjakan, Mister akan kasih poin 4 untuk tugas ini. Jadi apa tugasnya? Oke. Next. You can see that, jadi kalian bisa lihat di sana ada animal dan activity. Jadi coba dulu cari kira-kira ya semaksimal mungkin 15 animal atau binatang peliharaan bisa, dan juga activity-nya atau aktivitasnya. Contohnya seperti ini, bird. Nah, di bawah sudah ada contohnya. Bird, activity-nya adalah fly in the dark, dog bark. Jadi bird itu artinya fly in the dark, bukan fly in the dark, fly in the sky artinya terbang di langit, and dog bark itu menggonggong. Kemudian kalian silakan buat dalam bentuk tabel. Nah, berarti kalian menulisnya di buku berbentuk tabel seperti yang terlihat di HP kalian ini. Jadi contohnya bird, kemudian activity-nya adalah fly in the sky, berarti terbang di langit, begitu. Kemudian cari sebanyak mungkin, ya maksimal 15. Kemudian kecuali bird dan dog, jadi kecuali burung dan anjing. Berarti selain itu silahkan ditulis di sana. Contohnya kucing. Nah, kucing apa aktivitasnya? Terserah kalian nanti buat di sana ya. Kemudian kalau sudah selesai lanjut lagi. Nah, ini profession and activity. Sama juga. Contohnya kayak fisherman, a person who catch fish for a living. Jadi seseorang yang menangkap ikan untuk kehidupannya. Jadi ada seseorang yang untuk menangkap ikan untuk kehidupannya, itu artinya fisherman. Jadi aktivitasnya adalah ya menangkap ikan, begitu bisa ya. Silakan buat sebanyak 15, semaksimal mungkin 15, seberapa aja kalian bisa. Kemudian aktivitinya yang ini seperti contoh di bawah ini ya. Next, minimal. Nah, ada minimalnya. Minimal antara animal dan profession, minimalnya adalah 10. Minimalnya 10. Kalau sudah sampai 10, silakan kirim ke Mister lewat chat pribadi. Ingat isi nama, kelas, dan nomor absen.
kedua tabel ini kirim sama Mister, ingat isi kelas dan nomor absen, kemudian nanti Mister koreksi. Kalau sudah selesai koreksi, mungkin lagi 2 harinya Mister akan kirim link untuk pengisian datanya. Oke. Do you understand? Jika sudah mengerti, kalau belum mengerti, silakan tonton kembali video ini atau tanya Mister lagi ya. And thank you. Goodbye. Good morning student. For today I have one task for you. Jadi hari ini Mister akan kasih kalian tugas. Tugasnya ada di buku kalian. Coba buka bukunya di halaman 173. Nah, di sana ada I'm proud of Indonesian. Saya bangga kepada Indonesia. Jadi kalian untuk tugas hari ini kalian tinggal salin di kertas lempiran teks yang ada di halaman 173. Jadi kalian tinggal menyalin saja halaman 173 teksnya tentang I'm proud of Indonesia dalam bentuk kertas lempiran. Kemudian ingat isi nama, kelas, dan nomor absen. Setelah selesai kalian menyalin teksnya, teks bahasa Inggrisnya, kemudian yang kalian kerjakan adalah gini, carilah beberapa kata dalam bahasa Inggris, kemudian yang kalian ketahui, kemudian cari juga artinya. Contohnya seperti ini: big, besar, to, dua, between, diantara. Cari sebanyak 20 kata di dalam teksnya. Nah, di dalam teks ini ada beberapa kata mungkin yang kalian tahu, kemudian cari artinya, tulis di baliknya, begitu ya. Begitu untuk tugas untuk hari ini, silahkan dikerjakan dengan baik. Kemudian usahakan tidak ada yang ribut di kelas dan juga tidak ada yang keluar dari kelas. Oke, terima kasih. Jika belum paham bisa chat Mister secara pribadi untuk tugas saya. Silakan dikerjakan, dikumpul di meja Mister. Kalau sudah selesai mengerjakan, langsung taruh di meja Mister. Begitu aja tugasnya. Berarti ada 2 tugas. Yang pertama menyalin dalam bahasa Inggris, disalin dulu ini teksnya. Kemudian setelah selesai menyalin baru mengerjakan kata-kata yang ada di teks ini, dicari sebanyak 20, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu tugasnya. Ada 2 berarti tugasnya ya. Kemudian dikumpul dengan kertas lempiran. Oke, terima kasih. Oke, good morning student. Untuk hari ini Mister akan memberikan sebuah tips bagaimana cara membaca sebuah teks atau sebuah kata dengan baik dan benar. Caranya adalah kalian buka Oxford Dictionary of English di Google. Nah, di sini ketik saja di sana Oxford Dictionary. Kemudian kalian pilih Oxford Learner Dictionaries. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sana ada Search Oxford Advanced Learner. Kemudian di sana kalian ketik kata yang akan ingin tahu bagaimana cara membacanya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya brother. Kemudian klik search, tanda search-nya. Kemudian akan muncul seperti ini nanti. Nah, brother. Nanti cara membacanya dengan yang baik dan benar adalah kita pakai yang nomor yang pertama, yaitu brother. Kemudian kalau kalian ingin mendengarkan kata voice-nya, bisa kalian klik tanda suara di sampingnya. Begitu tipsnya. Kemudian jangan memakai Google Translate karena beda pengucapannya di sana dengan yang di Oxford. Yang paling benar adalah kalian menggunakan di Oxford-nya. Begitu. Terima kasih. Selamat belajar.